Nah, ini contoh latihannya ya. Jadi misalkan saya mempunyai ruang vektor R3 ya, seperti matrik 3. Kemudian ada 3 vektor di sini yang diminta untuk melihat apakah mereka ini merupakan vektor basis ya atau basis ya di ruang vektor R3 ini. Nah, 2 cirinya. Yang pertama adalah masing-masing vektor basis ini saling bebas linear. Jadi V1 tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V2 maupun V3. Demikian juga V2 tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini saling bebas linear. Nah, untuk melihat apakah ya vektor itu saling bebas linear, kita gunakan pemeriksaan seperti ini. Ya. Oke, jadi kita membentuk satu kombinasi linear dari ketiga vektor basis yang hasilnya sama dengan vektor 0. Ya, vektor 0. Jadi bagaimana membentuk kombinasi linear yang seperti ini? Ya. Jadi contohnya di sini vektor basisnya ada 3, ya. Maka saya akan menambahkan vektor 1 yang saya kalikan terlebih dahulu dengan skalar K1. Ditambah vektor 2 yang saya kalikan dengan skalar K2 dan vektor 3 yang saya kalikan dengan skalar K3 dan ini sama dengan vektor 0. Ya, ya tentu saja kalau dituliskan dalam perkalian matriks kita akan membentuk seperti ini. Ya kan? Kan perkalian matriks ya, berarti ini ini adalah vektor yang V1, ini vektor V2 dan ini vektor V3. Dan hasilnya sama dengan vektor 0. Lalu bagaimana? Nah, kita mencari solusi dari sistem persamaan linear ini. Ya. Karena ini sama dengan vektor 0, maka namanya ini sistem persamaan linear homogen. Ya. Nah, kemarin cara kita mencari solusi adalah kita membuat eselon baris. Ya, eselon baris. Atau matriks segitiga seperti ini. Jadi kalau di diagonal ini tidak ada yang 0, ya. Jadi yang ini kita buat 0 karena kita mau buat matriks segitiga atau echelon form, ya. Kalau echelon form ini 1 ya, tapi kalau matriks segitiga ya tidak perlu ini 1. Yang jelas di bawah diagonal utama ini 0. Kalau di diagonal utama ini tidak ada yang 0, ya. Tidak ada yang 0, jadi ada angka semua dan bukan 0. Maka solusi dari sistem linear homogen ini hanyalah solusi trivial. Ya. Jadi K1, K2, dan K3 itu ya solusinya hanya 0. 1, 0, K2, 0, K3, 0. Perhatikan ya, dari baris yang terakhir ini saja, ini kan berarti membentuk persamaan 17/5 K3 sama dengan 0. Nah, 17/5 K3 sama dengan 0, ya tentu saja K3-nya 0 ya. Karena harus 0 supaya 17/5 ini harus dikalikan dengan 0 supaya hasilnya 0. Oke. Demikian juga untuk K2 ya dan seterusnya. Jadi ini hanya mempunyai solusi trivial. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka vektor V1, vektor V2 maupun vektor V3 ini saling bebas linear, ya, atau bebas secara linear. Oke, jadi syarat 1 bahwa mereka itu merupakan basis dalam ruang vektor sudah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah pemeriksaan apakah merentang atau spanning. Ya. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah semua vektor yang ada di dalam ruang vektor dari ruang vektor yang basisnya 3 tadi itu, ya, semua vektor selain vektor basis ya, itu bisa diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor basisnya. Nah, oke, berarti bagaimana caranya bahwa kita bisa memperlihatkan itu? Nah, caranya adalah kita mengupamakan satu vektor yang ada di ruang vektor tadi. F3 tadi, misalkan vektornya namanya vektor B. Ya, ingat ya, penulisan vektor itu boleh dengan tuple seperti ini ya, tapi boleh juga dalam bentuk vektor
kolom seperti ini ya. Oke, jadi kita umpamakan ada satu vektor yang ada di ruang vektor tadi, kita beri nama vektor B seperti ini. Ya, kalau memang merentang ya vektor basis tadi, maka vektor B ini akan merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Ya, jadi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah, karena ini ada 3 ya berarti hanya sampai K3 V3 sama dengan vektor B. Nah, ini sama dengan harusnya B di sini ya. Oke. Atau kalau dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, ini vektor V1, ini vektor V2, ini vektor V3, dan ini skalar ya, yang dikalikan dengan masing-masing vektor untuk membentuk kombinasi linear. Nah, perhatikan di sini. Lalu bagaimana kita bisa menentukan bahwa memang B ini kombinasi linear dari vektor-vektor ini? Caranya adalah, jadi berarti ya kalau memang kombinasi linear maka nilai K1, nilai K2, nilai K3 itu ada nilainya ya, atau ada solusi untuk K1 berapa, K2 berapa, dan K3 berapa. Nah, kita vektor B-nya tadi hanya mengasumsikan ya, atau kita membuat vektor, kita tidak menentukan angkanya. Lalu bisa nggak kita bisa menetapkan bahwa ya K1, K2, dan K3 ini ada nilainya? Ya. Nah, kita bisa menetapkan itu dengan mencari determinan dari matriks koefisien ini. Ya, matriks koefisien dari sisi persamaan linear yang kita bentuk ini ya, yang merupakan kombinasi linear tadi. Oke, jadi kita cari determinannya. Nah, ternyata kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, ya. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear, pada matriks koefisiennya kita hitung determinan dan hasilnya tidak sama dengan 0, maka akan ada solusinya untuk K1, K2, dan K3. Atau kita namakan sistem linearnya ini konsisten. Nah, ini menunjukkan bahwa vektor V1, V2, V3 di atas ini ya, dia saling bebas linear dan dia spanning ya, atau merentang di ruang vektor yang dimaksudkan. Oke, sehingga karena dua tadi itu terpenuhi, maka memang V1, V2, dan V3 ini adalah vektor basis yang membentuk ruang vektor.